NIM T 2019-1184. Saya perwakilan dari kelompok 3 dalam kelompok penelitian tindakan kelas. Tugas kelompok mata kuliah penelitian tindakan kelas mereview jurnal yang diampu oleh Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI. Anggota dari kelompok 3 ini ada Muhammad Hairul Rozikun dengan NIM T 2018-1294. Lalu ada Nur Aminin NIM T 2019-1160 serta Adelia Fitriana Tabuhoron NIM T 2019-1184 dan Ersa Septiani Putri NIM T 2019-1200. Jurnal yang akan kita review yaitu dengan judul Penanaman Nilai-Nilai Akhlak dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menghadapi Era Milenial di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Dalam jurnal ini ada beberapa penulis yaitu ada Ririn Eka Monika, Lukman Asya, Asri Karolina, Eka Yanuarti, Mariamah Mardeli, serta Nyanyu Soraya. Nah, jurnal yang bernama Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 6 nomor 2 tahun 2020. Nah, kalian bisa juga melihat secara langsung, berada linknya nanti aku taruh di bawah ya, www.coursehero.com. Kalian juga bisa langsung cek di bawah nanti, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminin NIM T 2019-1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Di era milenial ini, perkembangan teknologi serba cepat, di mana milenial tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan intelektual saja, melainkan juga harus menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik. Nilai akhlak harus terus ditanamkan dalam setiap pribadi manusia, termasuk juga peserta didik. Karena salah satu penanaman nilai-nilai akhlak yaitu melalui nilai pendidikan di sekolah. Menurut Hamid, tahun 2016, pendidikan agama Islam ini mampu membentuk akhlak peserta didik untuk menjadi lebih baik, karena dapat mencerminkan karakter Islam rahmatan lil alamin yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak juga mengajarkan bahwa bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma dan adab yang benar dapat mampu membawa pada kehidupan yang tentram, damai, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam menanamkan nilai-nilai akhlak ini di setiap sekolah perlu ada pembelajaran pendidikan agama Islam, karena proses pendidikan ini dapat membawa pada perubahan pola pikir dari peserta didik sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses, yaitu berproses untuk mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada pada peserta didik. Hal tersebut dapat kita tanamkan kepada peserta didik untuk dapat merealisasikan di kehidupan sehari-hari. Karena di samping menjelaskan, seorang pendidik juga harus melakukan interaksi kepada peserta didik seperti tanya jawab, memberikan contoh tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam pada saat pembelajaran di sekolah. Metode yang tepat dalam proses pendidikan agama Islam apabila mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang sejalan dengan materi pembelajaran dan fungsi sehingga dapat dipergunakan untuk diterapkannya nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Dan juga bisa menggunakan metode saintifik supaya pendidikan lebih memperhatikan beberapa hal agar pembelajaran menjadi optimal. Nilai-nilai akhlak pada masa ini sangatlah membutuhkan guru yang benar-benar dapat menanamkan, membimbing, mengarahkan, dan mampu memfilter hal-hal yang sesuai. Dengan demikian, tanggung jawab sebagai seorang pendidik pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Razikin, NIM T 2018-1294. Ini saya akan menyampaikan tugas penelitian tindakan kelas, yaitu mereview sebuah jurnal. Yang saya review ada 3 poin, yaitu subjek penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu, adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu dalam penelitian di jurnal ini, yaitu siswa-siswi di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Peneliti memilih siswa-siswi di SMA Negeri 2 Rejang Lebong karena
ada beberapa masalah terkait penanaman nilai akhlak dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada juga salah satu permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Sebagaimana gambaran umum, akhlak siswa dan bagaimana menghadapi di era milenial sekarang ini. Agar tetap siswa-siswi masih memiliki akhlak yang baik. Dengan tujuan agar pendidik dapat menghadapi masa sekarang ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Yang kedua yaitu mereview objek penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu SMA 2 Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih sekolah SMA Negeri 2 Rejang Lebong yaitu karena telah menunjukkan peran aktif pihak sekolah dengan memposisikan guru sebagai fasilitator atau pelaksanaan pembinaan siswa dan motivator dalam penanaman nilai-nilai akhlak siswa. Dan juga salah satu yang membuat peneliti ini tertarik untuk meneliti sekolah tersebut yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hartono Yakub MHI selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Beliau mengemukakan bahwa penelitian nilai-nilai akhlak di SMA Negeri 2 Rejang Lebong dikuatkan dengan ditanamkan nilai-nilai religius atau keagamaan kepada peserta didik. Dengan adanya nilai-nilai religius yang sudah menjadi kebiasaan, maka alhasil ini juga berpengaruh pada nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Ada juga permasalahan yang membuat peneliti tertarik memilih SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Ada juga masalah yaitu salah satu faktor penghambat melakukan penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial, yaitu ada beberapa peserta didik yang tidak baik akhlaknya dan masih belum bisa menerapkan nilai akhlak yang baik. Dari hasil penelitian yang saya review yaitu hasil dari penelitian tersebut dapat beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai cara penanaman nilai akhlak dan pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial dan yang kedua, faktor pendukung serta faktor penghambat penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial di sekolah. Kepala sekolah dan guru juga ikut berperan dalam membentuk nilai akhlak siswa. Peran serta anggota memberikan pengaruh yang besar karena akhlak yang baik ditunjukkan oleh guru dan tenaga pengajar akan menjadi contoh bagi siswa. Peran serta tiap pengajar dapat juga diperlihatkan pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari hasil yang diperoleh dari jurnal tersebut, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanaman penilaian akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan ini yaitu faktor pendukung terletak pada tenaga pengajar atau guru yang jumlahnya cukup banyak. Ada tujuan pelajaran yang jelas dan terarah serta adanya sarana dan prasarana yang memadai dan juga adanya kerjasama pendidik dan orang tua murid agar terciptanya akhlak yang baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan ini yaitu faktor penghambatnya dari penanaman nilai-nilai akhlak ini berasal dari diri pribadi yang merupakan bawaan dari diri pribadi seseorang, sehingga dalam membentuk nilai-nilai akhlak yang mudah untuk dibentuk karena dari kecil peserta didik sudah baik akhlaknya. Tetapi jika sebaliknya dari bawaannya tidak baik, maka yang perlu dilakukan yaitu lebih memaksimalkan lagi proses penanaman nilai akhlak untuk peserta didik tersebut. Faktor penghambat berikutnya yakni dari pergaulan antar teman sebaya. Karena dalam penelitian menemukan sebuah kendala untuk menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik, yakni ada beberapa peserta didik yang tidak baik akhlaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas review ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Septiani Putri
NIM T 2019-1200. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan artikel. Yang pertama, kelebihan artikel. 1. Pendahuluan dalam artikel ini memaparkan secara jelas tentang pengenalan akhlak di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menghadapi era milenial. Yang kedua, abstrak jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui penelitian tersebut. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan cukup baik. Dengan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, langsung dan tidak langsung, observasi dan dokumentasi, dengan memposisikan guru sebagai fasilitator, pelaksanaan pembinaan siswa dan motivator dalam penanaman nilai-nilai akhlak siswa. Peran kepala sekolah cukup penting dengan mengingatkan guru-guru dan sivitas sekolah untuk terus berperan dalam membentuk nilai akhlak siswa. Peran serta anggota memberikan pengaruh yang besar karena akhlak yang baik ditunjukkan oleh guru atau tenaga mengajar akan menjadi contoh bagi siswa di era milenial ini. Yang keempat, materi yang dipaparkan dalam artikel tersebut dapat memberikan pengetahuan pada pembaca mengenai nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial. Yang kelima, kesimpulan yang disampaikan sudah mewakili bagian dari artikel pembahasan dan hasil penelitian secara beruntutan. Yang keenam, penulisan artikel sudah rapi, pembahasannya lengkap. Selanjutnya, kekurangan artikel. Yang pertama, penulisan pendahuluan masih terlalu merinci, terlalu banyak pembahasan yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, abstrak tidak diberikan pembahasan secara bahasa Indonesia. Yang ketiga, seharusnya dalam artikel ini agar lebih sempurna diberi latar belakang dan tinjauan pustaka agar memudahkan pembaca dalam memahami isi artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriana Tambu Bolon, NIM T 2019-1184. Saya akan menjelaskan mengenai diskusi atau rekomendasi dari jurnal yang telah kita review dengan judul yaitu penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menghadapi era milenial di SMA Negeri Rejang. Dari hasil diskusi kami, dalam jurnal ini dijelaskan dengan sangat jelas dan detail mengenai penanaman nilai-nilai akhlak dalam menghadapi era milenial ini sangatlah penting, dengan tujuan agar peserta didik itu mempunyai akhlak, sikap, dan perilaku yang baik. Untuk itu, peran pendidik, orang tua, dan pihak sekolah itu sangatlah penting dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik. Dengan cara apa? Yaitu kita bisa melakukan pembiasaan, pembinaan, keteladanan, serta membuat program-program yang bersifat religius agar dapat membentuk nilai-nilai akhlak peserta didik. Faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menghadapi era milenial yaitu dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah, adanya kerjasama guru dan orang tua murid, dan terpenuhinya sarana serta prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya itu dalam penanaman nilai-nilai akhlak menghadapi era milenial ini dipengaruhi oleh diri pribadi siswa dan pergaulan teman sendiri. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok 3 yang kita telah mereview jurnal. Semoga dapat diterima. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.